Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai past perfect tense, yaitu waktu selesai lampau. Past perfect tense ini adalah tenses yang cukup mudah dan untuk dimengerti dan digunakan. Tenses ini berbicara tentang masa lalu di masa lalu, ya. Menerangkan suatu perbuatan yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau. Ya, jadi perbuatannya itu sudah selesai dilakukan. Kemudian bisa juga menjelaskan dua peristiwa yang telah terjadi, tetapi menegaskan peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi. Ya, jadi pada dasarnya past perfect tense ini ada dua peristiwa yang telah terjadi, dan kita tinggal menegaskan peristiwa mana dulu yang terlebih dahulu terjadi. Ya, nanti kita lihat dalam contoh. Rumusnya adalah subject plus had plus verb 3. Ya, jadi semuanya ini tidak ada perubahan, tetap sama saja ya, he, she, it, are you, we, they. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada had di sini auxiliary verbnya ya. Jadi kalau misalnya untuk I had finished my homework verb 3. You had stopped before me ya, verb 3. Kalau negatifnya tinggal tambahkan not saja. She had not gone to school, we had not left. Kemudian kalau untuk pertanyaan tinggal pindahkan saja had-nya ke depan. Had you arrived? Had they eaten dinner? Ya. Kita lihat di sini mau pertanyaan ataupun bentuk negatif semuanya tetap kata kerja ketiga, tidak ada perubahan ya. Kemudian ketika kita bicara tentang past perfect tense, kita juga seringkali menyingkat subjek dan auxiliary verbnya ya. Misalnya I had menjadi I'd, you had menjadi you'd ya, dan sebagainya. Tetapi perhatikan kalau misalnya ada singkatan apostrof D di sini, itu juga bisa berarti auxiliary verb would ya. Misalnya kita pakai with ya, with itu bisa artinya we had dan we would ya. Dan untuk menentukan itu had atau would-nya ya kita lihat saja kalimatnya. Misalnya we had arrived ya, itu pasti past participle, berarti kalau misalnya with arrive berarti pasti pakai had ya, karena dia kata kerja ketiga. Tapi kalau dia tulisannya with arrive, nah berarti dia pakai verb 1 ya, base yang verb 1 ya. Jadi tinggal kita lihat kalimatnya saja. Tapi jangan heran ya kalau with di sini bisa we would atau we had ya. They would bisa, they had bisa, it would bisa, it had bisa. Ya, tinggal kita lihat saja bentuk kalimatnya. Nah, kita akan bahas ya, dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang telah selesai sebelum suatu perbuatan lain dilakukan pada masa lampau. Perhatikan dua peristiwa berikut ini. On Sunday morning, I painted my car. At lunchtime, my brother arrived. Ya, jadi di sini dua peristiwa di masa lampau yang menggunakan bentuk past tense ya, painted dan arrive. Tetapi kalau kita menggabungkannya menjadi satu kalimat, ingin menggabungkan kedua peristiwa tersebut, kita harus menggunakan past perfect tense. Karena dari dua peristiwa ini ada salah satu yang terlebih dahulu terjadi. Ya. Dan itu adalah I painted my car. Jadi kita harus memakai I painted my car ini diubah menjadi past perfect. When my brother arrived, past tense, I had painted my car. Berarti di sini adalah past perfect. Jadi past perfect ini harus digunakan apabila suatu perbuatan lampau adalah lebih lampau daripada perbuatan lain. Jadi I had painted my car ini adalah peristiwa pertama yang terjadi mendahului my brother arrived. Jadi kalau yang pertama kali terjadi menggunakan past perfect, lalu yang kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi di masa lampau itu pakai past tense ya. Jadi dalam hal ini I had painted my car sudah selesai terlebih dahulu, baru my brother arrived. Kita lihat lagi contoh di bawah ini. The train had left before I arrived. Jadi kereta apinya sudah pergi sebelum saya tiba. Jadi yang terjadi dulu adalah ini. I had copied the lesson before she came home. Jadi ini terjadi dahulu, baru ini. She told me her name after I asked her twice. Nah, jadi yang terjadi adalah bertanya terlebih dahulu, baru dijawab. Jadi yang terlebih dahulu terjadi menggunakan past perfect ya. Kemudian time signalnya past perfect itu adalah before, after, as soon as ya, dan until. Pemakaiannya kalau before itu berarti kalau ada before pasti di belakangnya depannya ini past perfect baru kemudian past tense. Contohnya we had that car
for 10 years before it broke down. Jadi ini dulu yang terjadi kan, pakai before ya. Kemudian kalau pakai after, pasti depannya adalah past tense dulu baru past perfect ya. She went to the police station after her purse had been stolen. As soon as itu past tense dulu baru past perfect. He bought a new car as soon as he had won a lottery. Ya. Jadi menang loterinya dulu baru membeli mobil. Tapi untuk kalimatnya past tense dulu ya. My father came home until I had finished my homework. Jadi untuk until past tense dulu ya, baru past perfect. Jadi ayah saya pulang ke rumah sampai saya telah menyelesaikan PR saya. Ya, jadi ini dulu yang harus terjadi baru dia pulang ya. Nah, untuk pemakaian ini sebenarnya nggak usah terlalu dihafalkan. Kalian hanya tinggal membaca saja kalimatnya dan menentukan sendiri yang mana dulu terlebih dahulu ya, secara logika saja. Tapi kalau misalnya memang belum bisa secara logika ya menggunakan rumus ini dulu. Kalau before pasti di sini before pasti belakangnya ini depannya adalah past perfect, belakangnya adalah past tense begitu ya. Jadi seperti itu saja. Nah, apa bedanya antara past perfect dengan present perfect? Past perfect itu adalah masa lalu dari present perfect. Ya, kalau present perfect itu kan have done, kalau past perfect itu had done. Contohnya seperti ini, bayangkan Anda tiba di stasiun jam 9.15, kemudian station masternya berkata kepada Anda, "You are too late, the train has left." Nah, ini kan present perfect ya, the train has left. Ya. Nah, ini pada saat dia mengatakannya di masa lalu, kemudian ini kamu katakan kepada teman kamu, "We were too late, the train had left." Ya, jadi ini adalah pasnya dari ini. Ya. Ini saja udah masa lalu tapi ini lebih lagi ya, lebih lagi masa lalunya. Oke, jadi ini sudah terjadi juga tetapi ini bentuk dari masa lalunya ya. Pas dari present perfect. Oke, sekarang kita latihan ya. Kalian tinggal menentukan mana dulu yang merupakan past perfect yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian yang sesudah itu yang terjadi berikutnya adalah pakai past tense ya. When her husband blank home, she found she blank the door. Nah, ini kita bisa lihat ketika suaminya pulang, dia menemukan istrinya sudah mengunci pintu. Berarti kan dikunci dulu ya, baru suaminya ketahuan pulang dan ketahuan bahwa itu sudah dikunci. Ya, berarti when her husband came ya, came, she found that she had locked the door. Jadi ini dulu yang terjadi ya. She blank tired in the evening because she blank a lot of housework ya. Nah, berarti mengerjakan pekerjaan rumah dulu dong baru capek, bukan sebaliknya ya. Berarti ini yang past tense, ini yang past perfect ya. She was tired in the evening because she had done a lot of homework. Oke. Jadi yang mana dulu yang terjadi? Dia dulu yang terjadi, kerja dulu. When they blank the bus blank ya. Jadi yang terjadi terlebih dahulu adalah busnya pergi dulu ya, baru mereka tiba. Ceritanya mereka terlambat. Berarti when they arrive, the bus had gone ya. I blank to find her several times, but she blank the city. Nah, berarti yang saya berusaha mencari dia beberapa kali, tetapi dia sudah meninggalkan. Berarti kan dia meninggalkan kota dulu, baru di sini berusaha dicari dan nggak ketemu ya. Berarti I tried to find her several times, but she had left the city ya. Kemudian ini ada begini, berarti tanda tanya ya. Kalau tanda tanya berarti depannya adalah had ya. Berarti apakah kamu sudah pergi ketika perkelahian itu dimulai? Nah, berarti dia bertanyanya adalah apakah kamu sudah pergi. Berarti di sini memakai past perfect ya, karena dianggapnya pertanyaan itu mengacu pada dia pergi lebih dahulu sebelum perkelahian itu terjadi. Berarti had you already left when the fight began ya. Then all the shop blank by the time we blank in Ankara ya. Berarti semua sudah tutup ketika kita tiba di Ankara. Berarti yang terjadi dulu adalah tokonya tutup dulu ya. All the shop had closed by the time we arrive in Ankara ya.
Kemudian I blank anything all day yesterday, so I was very hungry when I blank home. Berarti yang mana dulu yang terjadi? Tidak makan dulu kan, baru dia merasa lapar. Berarti I hadn't eaten. Ya, ini kan negatif ya. So I was very hungry when I, past tense get adalah got. Ya. Then when he blank me, I just blank the ticket. Ya. Ketika dia melihat saya baru saja membeli tiket. Berarti berarti terjadi apa yang terjadi dulu? Kejadiannya adalah dia membeli tiket dulu ya, baru dia melihat dia. Jadi when he saw me, I had just bought the ticket. Ya. Columbus blank to Spain after he blank to America. Ya. Berarti Columbus ya, dia kembali ke Spanyol setelah dia menemukan Amerika. Berarti dia menemukan Amerika dulu ya, baru dia kembali ke Spanyol. Berarti ini adalah past tense. Return to Spain after he had discovered America. Ya. By the time Sarah blank on the TV, her favorite program blank. Ya. Berarti yang mana dulu yang terjadi? Waktu Sarah menyalakan televisi, program favoritnya sudah mulai. Berarti kan ini yang mulai dulu dia nih, favorite TV-nya ini ya, programnya. Berarti di sini past tense, di sini past perfect ya. By the time Sarah switch on the TV, her favorite program had begun. Ya. Oke, jadi seperti itulah past perfect ya. Kalian bisa belajar lagi, latihan lagi untuk menentukan yang mana dulu kejadiannya ya. Yang terjadi dulu itu adalah past perfect, yang terjadi berikutnya adalah past tense. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai tenses past perfect. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.